Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita latihan ulangan akhir tahun. Kita masuk ke bagian B halaman 183. Kita langsung masuk ke nomor 1. Namun sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat dan berkah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik, kita ke nomor 1 ya, bagian B. Nomor 1, pecahan paling sederhana dari 24/30. Nah, ini sama seperti yang Ibu ajarkan di bagian pilihan ganda sebelumnya. Belakang kita lihat angka belakangnya, dia adalah angka genap nih, bilangan genap ya. 4 dan 0 ini adalah bilangan genap. Maka masing-masing bisa dibagi 2. Atau kalau anak-anak bisa membagi dua bilangan ini 24 dan 30 dibagi dengan angka yang sama, lalu menghasilkan bilangan yang tidak bisa dibagi lagi. Itu adalah pecahan sederhana. Contohnya 24 ini kan kita bagi 6, hasilnya 4. 30 juga harus dibagi 6. Jadi 24 dan 30 ini dibagi dengan satu bilangan yang sama. Masing-masing apabila dibagi 6 itu akan menghasilkan 24 dibagi 6 hasilnya 4, 30 dibagi 6 sama dengan 5. Nah, 4 bisa dibagi lagi tapi 5 udah gak bisa dibagi lagi, maka stop. Pecahan sederhana dari 24/30 adalah 4/5. Atau cara lainnya, apabila anak-anak kesulitan menemukan satu bilangan pembagi ini, bisa dilihat dari angka belakang tadi yang Ibu contohkan. 4 dan 0 kan sama-sama bilangan genap, masing-masing dibagi 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, setelah itu 5 ini kan gak bisa dibagi 2 ya. Dibagi berapa nih masing-masing ini agar dapat dibagi? Kan setelah 2 kita coba 3. 12 dibagi 3 bisa 4 hasilnya, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Hasilnya sama ya, 4/5. Nomor 2, hasil takdiran dari 122 dikali 37 dibagi 19 ke puluhan terdekat. Maka kita lihat bilangan puluhan. Untuk 122 bilangan puluhannya ada di 2 ya, 2 yang tengah ini. 37 berarti yang dilihat angka belakang dari 2. 2 ini adalah angka kurang dari 5, maka dia bulat bawah. Untuk 37 puluhannya kan 3, kita lihat angka belakangnya 7. 7 ini bilangan lebih dari 5, berarti ini masuk ke bulat atas. 19 juga ya. Belasan ini puluhannya kan 1. 9 ini berarti yang dilihat 9 ya. 9 ini lebih dari 5, maka ini masuk ke bulat atas. Maka jika kita takdir dulu ya, jadi 120 dikali 40 dibagi 20. Untuk perkalian dengan 0, anak-anak perhatikan, 120 kita kali 40, 0-nya disimpan dulu, yang dikalikan 12 dan 4-nya aja. 12 dikali 4 hasilnya 48, lalu dikeluarkan. Nah, 4.800 kan hasilnya ya. 4.800 dibagi 20. Nah, kalau pembagian 0 ini kita coret masing-masing, 0 yang di pembagi dan yang dibagi. Yang 4.800 nolnya kita coret, yang 20 nolnya kita coret juga, masing-masing 1 ya dicoretnya ya. Sisanya adalah 480 dibagi 2, hasilnya adalah 240. Kita ke nomor 3, diminta mencari KPK dan FPB dari 24 dan 40. Pakai pohon faktor ya, Ibu sudah tulis otretannya. Ibu catat juga bilangan primanya 2, 3, 5, 7. Ini adalah bilangan pembagi, dan sebagai patokan bahwa dia bilangan yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Kita ke 24. 24 ini bilangan genap, bisa dibagi 2, hasilnya 12. 12 bisa dibagi 2, hasilnya 6. 6 juga bisa dibagi 2, hasilnya 3. Oh ya anak-anak, Ibu ingatkan kembali, bagi bilangan itu dengan bilangan prima yang paling kecil dulu. Kalau 2 nggak bisa nanti ke 3, 3 nggak bisa nanti ke 5, dan seterusnya gitu ya. Nah, karena sudah sampai akhirnya 3, dia sudah tidak bisa dibagi lagi, maka stop. Lalu kita ke 40. 40 bisa dibagi 2, hasilnya 20. 20 dibagi 2 hasilnya 10. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Ini
stop ya, 5 adalah bilangan prima. Faktorisasi prima kita tulis dulu dari 24. Faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3. Lihat otretannya ya, 2-nya ada 3 ya. 2 pangkat 3 dikali 3. Kalau faktorisasi prima dari 40 adalah 2 pangkat 3. 2-nya ada 3 kali itu ya, dikali 5. KPK, seperti Ibu ingatkan kembali, KPK itu adalah faktor kelipatan yang korupsi. KPK kan pemberantasan korupsi, maka dia pokoknya yang diingat dia jahat. Semua bilangan diambil. Kalaupun ada bilangan yang sama, pangkat yang paling besar yang diambil. Maka bisa diambilnya 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5, karena semua bilangannya diambil ya. 2 pangkat 3 sama aja dengan 2 dikali 2 dikali 2, bukan 2 dikali 3. 2 kali 2 kali 2. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8. Maka sama dengan 8 dikali 3 dikali 5, hasilnya adalah 120. Kalau FPB ini faktorisasi yang baik, yang diambil hanya bilangan yang sama aja. Kalaupun sudah dapat bilangan yang sama, pangkat yang terkecil yang diambil. Kita lihat faktorisasi prima dari 24 dan 40, bilangan yang sama cuma 2 ya, cuma 2 pangkat 3. Kebetulan pangkatnya nggak ada yang paling kecil, sama-sama 4 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 kali 2 tadi sama dengan 8. KPK-nya kita dapat 120, FPB-nya kita dapat 8. Untuk nomor 4 diminta membulatkan ke satuan terdekat. Nah, anak-anak tahukah di mana bilangan satuan? Letaknya di 4, 8, 1 atau 5? Nah, lihat ya, di sini ada koma ya. Koma berarti bilangan satuan itu adalah 4. Jadi ini bukan 4.815, tapi ini 4,815. Maka jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah, nah yang dilihat belakangnya 4, kan angka satuannya di 4. Belakangnya 4 ini adalah 8. 8 ini lebih dari 5, maka ini masuk ke bulat atas. Jadi 5 kg. Kita ke nomor 5, banyak sisi heksagon. Kita udah bahas ya. Ada 6 sisi yang sama panjang. Untuk yang nomor 6, luas persegi yang memiliki panjang sisinya 5 cm. Persegi itu bangun datar yang memiliki sisi yang sama panjang. Ingat, rumusnya adalah, rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi, maka 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Nomor 7 ya, sebuah buku memiliki keliling 88 cm. Jika lebarnya adalah 19 cm, panjangnya berapa? Nah, ini berarti kan keliling, diketahui keliling ya, lebarnya 19, maka 88 kelilingnya kita kurang 19 ditambah 19, hasilnya 38. 88 dikurang 38 sama dengan 50. 50 ini masih miliknya panjang kedua sisi itu. Maka untuk mengetahui salah satu panjangnya adalah 50, kita bagi 2 dulu. 50 dibagi 2 hasilnya 25. Nah, kita ke nomor 8. Hubungan kedua garis digambar adalah berpotongan ya. Nomor 9. Banyak siswa yang memiliki tinggi badan paling tinggi. Kita lihat diagram yang paling tinggi di sini ada 132. Berarti yang paling tinggi itu adalah, ada berapa siswa? Ada sekitar 3 siswa ya. Yang paling tinggi kan tingginya kan 135 nih. Ada berapa? Ada 3. 2 lewat sih ini kan. Ini selangnya 2 ke 4, ini selangnya 2. Berarti pertengahannya adalah 3 siswa. Untuk nomor 10. Diketahui segitiga ABCD adalah segitiga siku-siku. Kita gambar segitiga siku-siku seperti apa? Segitiga siku-siku berarti memiliki sudut siku-siku di salah satu sisinya. Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Diketahui juga besar sudut B-nya 37. Maka sudut C-nya berapa? Ibu ulangi, jumlah sudut pada segitiga adalah 180.
Maka untuk mengetahui besar sudut C adalah 180 kita kurang 90 ditambah 37 dulu ya. Hasilnya adalah 180 kita kurang 127. Jadi besar sudut C adalah 53 cm, 53 derajat. Baik anak-anak, kita sudahi perjumpaan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.